Halo Sobat Nime, kembali lagi bersama pria paling tampan di RT1. Waduh, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yangkai dan seluruh aliansinya pun tiba di pusat ibu kota dengan cara terbang. Tapi yang terbang kali ini bukanlah kapal, tapi seluruh rumah. Ya, rumah terbang. Dan setibanya di ibu kota, pasukan Yangkai pun langsung melakukan penyerangan kepada para iblis-iblis yang ada di hadapan mereka. Dan di sana pula, Yangkai pun mengeksekusi para kampret yang telah mengusiknya. Dan hal itu pun menjadi suatu perdebatan bagi para tetua keluarga bangsawan. Jika mereka menganggap Yangkai sebagai musuh yang ingin balas dendam, maka masalah akan semakin lebih pelik lagi. Lantas mereka pun bertanya kepada orang tuanya Yangkai tentang bagaimanakah sikap dari anak mereka. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari emaknya Yangkai, di sana pula para tetua baru sadar kalau sikap Yangkai yang sangat brutal ini berasal dari pola asuh emaknya yang sangat-sangat tegas dan juga keras terhadap anak-anaknya untuk bersikap kepada seseorang. Dan keesokan harinya, gadis Blon pun menemui Yangkai. Ia melaporkan kalau banyak para pasukan berkemah di luar kediaman Yangkai. Tapi di sini Yangkai pun cukup heran kenapa mereka datang ke tempat ini. Padahal saat ini bukan lagi perang warisan. Lantas buat apa mereka datang dan ingin menjadi sekutu dirinya? Gadis Blon pun menyampaikan kalau mereka itu adalah pasukan kelas 1 yang memang diutus oleh para bangsawan untuk bergabung dengan Yangkai. Setelahnya, Yangkai pun meminta agar gadis Blon ini mengatur suatu pertemuan agar Yangkai dapat bertemu dengan para bangsawan yang mengunjungi kediamannya. Di sana pula, di dalam aula pertemuan, para bangsawan pun mereka sangat murka karena ternyata di hadapan mereka ada salah satu pimpinan para iblis. Dan Pak Tua itu pun langsung diikat oleh Yangkai dengan menggunakan kinya. Dan Yangkai juga mengatakan selama di kediamannya tidak ada yang diizinkan untuk baku hantam tanpa seizin dirinya. Di sini Yangkai juga mengatakan kalau ia memiliki suatu hubungan yang baik dengan Ratu Iblis ini. Dan mengatakan setiap kebaikan yang ia terima harus dibalas dengan kebaikan pula. Begitu juga dengan keburukan. Oleh karena itu, jika mereka para tetua ingin mencoba menyentuh Ratu Iblis itu dengan kekerasan, maka Yangkai akan bersikap tidak sopan kepada para bangsawan ini. Mendengar itu, patriark keluarga Yang Mu pun paham. Ia juga mengatakan tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh keluarga bangsawan kepada Yangkai beberapa waktu lalu dan akan memberikan suatu kompensasi kepada Yangkai. Tapi di sini Yangkai pun menolaknya karena ia menganggap kejadian setengah tahun lalu penyerangan yang dilakukan oleh para bangsawan ke rumahnya ia anggap sebagai angin lalu saja. Dan untuk masalah kompensasi Yangkai pun juga tidak membutuhkannya. Sebenarnya ada hal lain yang ingin dikatakan oleh patriark kepada Yangkai, tapi ia lebih tertarik untuk mendengarkan informasi apa yang akan diberikan oleh Ratu Iblis itu kepada Yangkai. Dan di sana Ratu Iblis pun menyampaikan pesan yang dikirimkan oleh pimpinan iblis, yaitu Yang Bai. Pimpinan iblis pun meminta agar Yangkai bekerja sama dengan dirinya untuk menghancurkan 8 bangsawan dan mengendalikan dunia bersama dirinya. Dan ia juga akan memberikan Ratu Iblis ini sebagai hadiah kepada Yangkai jika Yangkai mau berjanji kepada dirinya. Tapi mendengar hal itu Yangkai pun tertawa. Ia mengatakan kalau Ratu Iblis ini sudah menjadi miliknya. Atas dasar apa Yang Bai berani mengatakan untuk memberikan gadis pink ini untuk dirinya? Yangkai juga mengatakan kalau dirinya lebih tertarik untuk hadiah lainnya, yaitu kepala Yang Bai sendiri. Karena Master Sekte Skyhaven lebih tertarik untuk memenggal kepala si Yang Bai itu. Dan Yangkai pun meminta agar si Ratu Iblis ini menyampaikan apa yang barusan ia katakan, kalau dirinya lebih tertarik untuk mendapatkan kepalanya Yang Bai. Setelah itu, kini giliran keluarga bangsawan lah yang menyampaikan tujuan mereka. Mereka datang untuk meminta Yangkai kembali kepada keluarga bangsawan dan bersama-sama melawan para iblis. Dan Yangkai pun langsung menolaknya. Yangkai mengatakan kalau dirinya tidak ingin kembali ke keluarga, karena jika ia kembali berada di bawah komando keluarga, maka hal itu akan mengganggunya untuk dapat membantu Master Sekte memenggal kepala Yang Bai. Dan jika memang para bangsawan ingin Yangkai kembali ke pihak keluarga, maka berikanlah seluruh komando pasukan berada di bawah komando Yangkai. Dan hal itu pun langsung ditolak oleh para bangsawan karena itu tidak mungkin terjadi memberikan tongkat komando kepada seorang bocah. Hal senada pun diutarakan oleh patriark keluarga Yang Mu. Ia mengatakan kalau itu tidak mungkin dapat ia lakukan. Tapi jika untuk dapat memenggal komando keluarga Yang Mu saja dan bukan 8 bangsawan lainnya, maka hal itu mungkin saja dapat dilakukan. Tapi ia juga harus berdiskusi terlebih dahulu dengan para tetua lainnya. Beberapa hari kemudian terjadilah suatu rapat besar di antara para bangsawan.
Pertemuan mereka pun berlangsung panas hingga akhirnya mereka pun mencapai satu tujuan. Ya, mereka pun sepakat untuk tidak akan memberikan komando penuh kepada Yang Kai, tapi mereka sepakat akan memberikan posisi patriark mereka kepada generasi muda. Dan generasi muda itulah yang akan memutuskan ke depannya apakah mereka akan beraliansi dengan Yang Kai, mempercayakan Yang Kai sebagai komando ataupun tidak. Dan beberapa hari kemudian, patriark keluarga Yang Mu pun datang menemui Yang Kai yang mengatakan kalau posisi patriark keluarga Yang Mu akan diwariskan kepada Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun menolaknya. Dan patriark pun meminta agar Yang Kai tidak terburu-buru menolak tawaran itu karena posisi patriark keluarga Yang Mu itu sendiri memiliki suatu keuntungan. Patriark saat ini juga bertanya kepada Yang Kai, apakah Yang Kai tahu kenapa seluruh patriark keluarga Yang Mu selalu berada di ranah di atas Nation Show sejak ribuan tahun silam? Ya, karena mereka mendapatkan suatu privilege khusus. Mereka akan mendapatkan suatu metode khusus yang dapat membantu mereka menembus ranah itu. Dan Yang Kai pun juga akan mendapatkan kesempatan itu jika Yang Kai mau menjadi patriark keluarga Yang Mu. Fatwa ini juga mengatakan kenapa para generasi tua akhirnya mau menyerahkan posisi mereka kepada generasi muda. Ya, karena mereka semua percaya kepada Yang Kai yang dapat membentuk pasukan yang dapat menyaingi 8 bangsawan di usia yang terlalu muda. Dengan kata lain, mereka akan menyerahkan komando pasukan 8 bangsawan di bawah komando Yang Kai secara tidak langsung. Setelah pertemuan itu, Yang Kai pun akhirnya kembali ke rumah keluarganya. Di sana terjadilah perbincangan calon mertua dan juga Suyan. Di sana Suyan pun mengatakan kalau Yang Kai sebenarnya memiliki satu orang wanita lainnya, dan hal itu pun mengejutkan emaknya Yang Kai. Mendengar itu, emaknya pun berujar kalau ia akan memberikan pelajaran kepada bocah nakal itu. Tapi di dalam hatinya ia memuji anaknya yang begitu perkasa. Waduh. Tapi di sini bukan maksud Suyan untuk mengadu agar Yang Kai meninggalkan wanita lainnya. Tapi di sini tujuan Suyan untuk memperkenalkan satu gadis lainnya kepada emaknya Yang Kai. Karena gadis satunya lagi yaitu Xia merupakan orang yang pemalu dan juga introvert. Dan ketika Suyan membawa Xia, emaknya Yang Kai pun terkejut. Bagaimana bisa bocah kampret itu memiliki 2 orang wanita yang cantik-cantik di sekelilingnya. Waduh. Di sini emaknya Yang Kai pun tidak tahu kalau bocah itu merupakan seorang pak boy. Waduh. Dan di sini bapaknya Yang Kai pun iri dengan anaknya yang kampret ini yang dapat memiliki 2 orang wanita cantik di sekelilingnya. Dan ia juga menyuruh agar Yang Kai cepat-cepat menikah. Tapi hal itu pun langsung ditolak oleh Yang Kai karena ia merasa kalau dirinya masih terlalu muda untuk menikah. Tapi tidak dengan kawin. Waduh, ewe terus bangke. Keesokan harinya, Yang Kai pun pergi menuju pusat kota kediaman keluarga Yang Mu. Dan di sana Yang Kai pun memasuki kuil jiwa. Kuil di mana Yang Kai akan mendapatkan suatu teknik rahasia keluarga Yang Mu. Yang Kai memasuki ruangan khusus dan melakukan kultivasi di dekat tungku misterius. Tiba-tiba ia masuk ke dalam dunia lain, di mana tempat itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa patriark keluarga Yang Mu yang sudah tewas. Di tempat ini sebenarnya untuk memberikan suatu pengetahuan yang dimiliki oleh para leluhur mereka kepada patriark baru keluarga Yang Mu tentang metode-metode apa yang diketahui oleh para leluhur untuk dapat menembus ranah transenden. Tapi di tempat ini juga Yang Kai pun sebagai patriark baru ia harus berhati-hati karena di tempat ini ada banyak roh-roh yang sudah kehilangan kontrol yang akan mencoba mengambil alih tubuh Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun memang kampret, alih-alih menerima wajengan dari para jiwa-jiwa leluhur. Di sana Yang Kai pun malah membawa mereka semua ke dalam lautan pengetahuannya. Dan di tempat itu Yang Kai pun langsung menyerap mereka semua ke dalam lautan jiwa miliknya. Dengan kata lain, Yang Kai pun menyerap semua pengetahuan tanpa mendengarkan wajengan dari para leluhur itu. Ya, walaupun hal ini sangat cepat dan juga efisien, tapi hal itu juga akan merugikan patriark-patriark yang akan datang. Karena seluruh jiwa-jiwa yang ada di tempat ini diserap oleh Yang Kai. Patriark-patriark di masa depan tidak akan dapat bertemu lagi dengan leluhur-leluhur mereka. Waduh. Setelah menyerap itu semua, keesokan harinya dimulailah prosesi resmi pelantikan para patriark baru. Tapi ketika acara itu akan dimulai sesuai dengan dugaan Yang Kai, para pengacau pun mulai bergerak. Para raja iblis pun mulai datang mengganggu prosesi pelantikan itu. Dan di tempat ini juga Yang Bai pun datang secara langsung. Dan ia juga mengajak Yang Kai untuk bergabung ke pihaknya. Tapi di sini Yang Kai pun setuju untuk bergabung dengan pihak iblis jika Yang Bai mau menyerahkan kepalanya kepada dirinya. Karena saat ini Yang Kai pun hanya ingin memenggal kepala Yang Bai untuk diserahkan kepada Master Sekte. Karena pembicaraan mereka tidak berlangsung baik dan keributan pun juga dimulai ketika aula pelantikan di pusat ibu kota tiba-tiba saja diledakkan oleh para iblis, dan itu menjadi suatu sinyal perang besar di antara iblis dan juga para bangsawan. Dengan bantuan pasukan yang dimiliki oleh Yang Kai, di sini pihak bangsawan dapat menekan pergerakan para iblis bahkan mulai dapat mengembalikan kedudukan.
Tapi di sini Yang Kai pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Kenapa Yang Bai tidak bergerak ataupun tidak melakukan apapun, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu hal besar akan terjadi. Yang Kai pun bertanya kepada patriark sebelumnya tentang apa yang ada di tempat ini. Apakah ada sesuatu hal yang besar yang disembunyikan oleh para bangsawan atau para leluhur mereka di tempat ini? Karena Yang Kai curiga tidak mungkin Yang Bai melakukan ini semua hanya untuk balas dendam tanpa membuat pergerakan apapun. Tapi sayangnya patriark tidak tahu apa yang dimaksud oleh Yang Kai. Dan hal aneh pun mulai terjadi ketika Yang Bai memanggil seluruh raja iblis miliknya ke udara dan berjaga-jaga selama ia akan melakukan ritual khusus. Dan benar saja, kini Yang Bai pun mengeluarkan ki besar miliknya dan memanggil suatu badai merah besar di atas kepalanya. Melihat teknik itu, iblis tua pun menyadari kalau teknik itu merupakan teknik ritual pengorbanan darah. Dan ternyata tujuan Yang Bai memulai perang itu karena ia ingin dan juga membutuhkan banyak darah sebagai persembahan untuk dapat mengaktifkan teknik besar ini. Melihat teknik besar itu membuat patriark sebelumnya pun curiga apakah Yang Bai mengincar nadi bumi yang ada di bawah pusat ibu kota. Dan menurut buku sejarah yang pernah ia baca, kalau di bawah pusat ibu kota ada nadi bumi yang memiliki sumber kekuatan kuno. Dan itulah sebabnya para bangsawan memilih tempat ini untuk dijadikan ibu kota. Tapi sayangnya mereka semua yang sudah menjelajahi tempat ini masih belum dapat menemukan di mana nadi bumi itu berada. Tapi melihat Yang Bai menggunakan teknik besar untuk membangkitkan nadi bumi, sudah pasti di tempat ini ada nadi bumi itu. Dan benar saja, kini dari bawah tanah muncullah energi yang sangat dahsyat meluap-luap ke udara. Dan hal itu akan sangat berbahaya jika tidak terkontrol. Ketika energi itu meluap-luap hingga menyentuh titik utama nadi bumi. Dan hal itu juga dirasakan oleh Bendahara Meng yang merupakan manusia terkuat. Dan ia juga mengatakan kalau ini adalah waktunya untuk dapat melepaskan segel yang ada di dalam tubuhnya. Dan di tempat lain saat ini ternyata Yang Kai masuk ke dalam salah satu lubang tempat keluarnya energi bumi. Di dalam sana Yang Kai pun mencoba mencari jejak kemana perginya si Yang Bai. Yang Kai yang menelusuri lorong, tiba-tiba saja iblis tua merasakan ada seseorang yang mendekati mereka. Ia pun bersiap-siap untuk menyerang orang itu. Namun ternyata orang itu adalah Su Yan. Melihat ada Su Yan di tempat ini membuat Yang Kai pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh gadisnya di tempat ini. Dan Su Yan mengatakan kalau dirinya hanya mengikuti kemana Xia dan juga Bendahara Meng pergi dan berakhir di tempat ini. Yang Kai pun di tempat ini juga merasakan kalau energi di tempatnya saat ini semakin kuat dan juga meluap-luap. Ia yang menelusuri jalan ternyata menemukan Xia dan Bendahara Meng yang sedang melakukan ritual kuno. Tenang, ini bukan ritual Old Aldi. Waduh. Oke, lanjut. Di sana, Xia pun menyadari kalau ada seseorang yang mendekatinya dan ia bersiap untuk melawan. Tapi ternyata ketika ia menyadari kalau orang itu adalah Yang Kai, Xia pun langsung kalem lagi. Di tempat ini, Yang Kai pun juga bertanya tentang apa yang dilakukan oleh wanita itu di tempat ini bersama Old Ugly itu. Waduh. Dan ternyata Xia hanya mencoba membuka segel milik Bendahara Meng. Karena memang ternyata membuka segel Bendahara Meng membutuhkan energi dunia yang begitu kuat. Yang Kai juga bertanya kepada Xia apakah ia tahu kemana si kampret Yang Bai pergi. Dan Xia pun mengatakan kalau dirinya tidak tahu, tapi ia juga memiliki suatu metode khusus untuk dapat melacak pergerakan ki seseorang. Dan ia pun merasakan kalau ada fluktuatif energi yang begitu kuat dari ujung jalan itu. Dan ia meminta agar Yang Kai berhati-hati saat ia pergi ke tempat itu. Dan di sini Yang Kai pun meminta Su Yan untuk berjaga-jaga di tempat ini untuk melindungi Bendahara Meng dan juga Xia yang sedang mencoba membuka segel itu. Sedangkan dirinya dan juga iblis tua akan melanjutkan perjalanan mereka. Dan ternyata di ujung jalan Yang Kai pun melihat ada Yang Bai yang telah dikepung oleh para tetua keluarga bangsawan. Yang Kai yang melihat adanya Yang Bai, ia bertanya apa yang dilakukannya. Apakah ia datang ke tempat ini memang mengincar nadi bumi? Jika hal itu benar, maka Yang Bai tidak akan mendapatkan kekuatan itu sendirian. Karena di tempat ini milik para bangsawan, sudah pasti para bangsawan juga akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi mendengar itu Yang Bai pun tertawa. Ia tidak peduli dengan kemampuan untuk menyerap nadi bumi. Dan ternyata alasan dirinya membuka nadi bumi yang ada di tempat ini, nah ia sudah menemukan suatu pintu yang dapat membuatnya pergi dari dunia ini. Dunia yang lebih superior atau lebih tinggi lagi daripada dunia yang ada saat ini. Pintu untuk masuk ke dunia itu ternyata ada di belakangnya. Melihat itu, iblis tua pun tahu kalau pintu itu adalah lorong hampa atau lorong waktu. Dan itu dibenarkan oleh Yang Bai. Ia mengatakan kalau pintu itu akan membawa mereka ke dunia lain. Dunia yang memiliki sumber kekuatan dan juga orang-orang yang lebih kuat daripada dunia mereka saat ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh iblis tua ini.
Ia mengatakan sepertinya Yang Bai ini mewarisi pikiran atau memori pemilik tubuh dari tubuh yang ia gunakan saat ini. Tapi sayangnya memori itu tidak sepenuhnya utuh yang diserap oleh Yang Bai. Dan iblis tua ini juga mengatakan kalau di dunia mereka saat ini Yang Bai memang dapat dikatakan sebagai orang yang paling kuat dan juga dapat dianggap sebagai raja. Tapi dengan kekuatannya saat ini yang hanya berada di ranah transcendent tingkat 3, di dunia yang akan ia datangi itu, Yang Bai hanya akan menjadi seorang kokoco. Paling tinggi jabatan Yang Bai yang akan diraih di dunia itu hanya akan menjadi seorang tetua dari sekte kecil. Karena memang di tempat itu kekuatan Yang Bai saat ini tidak begitu kuat, hanya ecek-ecek saja. Mendengar itu, Yang Bai pun cukup terkejut dan ia bertanya bagaimana bisa kau mengetahui hal itu. Dan ia juga menolak apa yang dikatakan oleh iblis tua itu kalau memori yang ia terima dari pemilik tubuh hanya sebagian kecil. Ia juga kembali bertanya kepada iblis tua itu bagaimana bisa ia tahu banyak tentang dunia itu. Dan ternyata iblis tua ini mengatakan kalau dirinya berasal dari dunia itu. Dan ia juga mengatakan kalau tubuh yang digunakan oleh Yang Bai saat ini hanyalah tubuh seorang bocah yang setidaknya berada di 2 generasi di bawahnya. Mendengar itu, Yang Bai pun tidak terima dan ia tetap memutuskan untuk dapat pergi ke dunia itu. Tapi di sini Yang Kai pun tidak mau membiarkan Yang Bai kabur karena ia ingin memenggal kepala Yang Bai yang sudah merusak nama sekte Sky Heaven. Dan saat ini juga Yang Kai pun mengeluarkan teknik perubahan iblis miliknya yang membuat tubuh Yang Kai mengalirkan energi ki yang begitu kuat. Dibantu oleh para tetua dan juga iblis tua, kini serangan mereka pun mengincar ke arah Yang Bai. Tapi di sini Yang Bai pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk dapat menghindari serangan itu. Tapi ternyata ada satu serangan lainnya yang tepat mendarat di depan mukanya Yang Bai dan duar. Tapi beruntung, Yang Bai pun dapat menghindarinya. Melihat Yang Bai tidak terluka, Yang Kai pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengeluarkan teknik naga emas miliknya untuk dapat menghajar Yang Bai. Sayangnya, serangan naga yang dilepaskan oleh Yang Kai pun langsung hancur terkena teknik yang dilepaskan oleh Yang Bai. Bahkan dengan teknik iblis miliknya, Yang Bai pun dapat menangkap dan juga menerbangkan seluruh para tetua yang ada di tempat ini. Dan kenapa Yang Kai tidak begitu berpengaruh? Ya, karena Yang Kai juga menggunakan teknik-teknik yang mirip-mirip dengan Yang Bai, sama-sama menggunakan teknik iblis. Tapi di sini Yang Kai pun memang sudah sangat murka dengan Yang Bai yang telah merusak citra sekte dan juga master sektenya yang begitu ia hormati. Dengan bantuan iblis tua yang mencoba menyerang Yang Bai dari belakang, tapi ternyata serangan itu dapat terbaca oleh Yang Bai, yang membuat iblis tua itu pun gagal dalam melakukan aksinya. Bahkan komuknya juga kena sikat dengan lututnya Yang Bai yang membuat iblis tua itu pun langsung tumbang. Melihat iblis tua itu tertangkap oleh tangannya Yang Bai, membuat Yang Kai pun mengeluarkan teknik rantai pengikat iblis miliknya, yang membuat Yang Bai pun langsung tidak dapat berkutik, karena ternyata rantai itu adalah rantai yang digunakan oleh leluhur mereka untuk dapat menyegel iblis yang ada di dalam jurang naga miskin beberapa ratus tahun lalu. Di sini Yang Kai pun tahu kalau kekuatan Yang Bai telah tersegel sebagian besar. Tapi di sini Yang Bai pun tetap masih dapat bergerak dan ia mencoba untuk masuk ke dalam lorong waktu yang ada di depannya. Tapi di sini Yang Kai pun tidak tinggal diam. Ia tidak terima dan tidak akan membiarkan si kamret Yang Bai masuk ke dalam sana untuk kabur. Dan hal itu pun memaksa Yang Bai dan juga Yang Kai harus beradu kekuatan ki. Dan duar, keduanya pun terpental. Beruntung karena kekuatan Yang Bai yang sudah sebagian besar tersegel, Yang Kai hanya terpental. Dan jika kekuatan Yang Bai tidak tersegel, sudah pasti Yang Kai bakalan tewas. Karena kekuatan sudah dibatasi, membuat iblis tua pun dapat melakukan penyerangan kepada Yang Bai. Tapi beruntung Yang Bai pun dapat menghindari serangan dari iblis tua itu. Tapi tidak dengan serangan yang dilepaskan oleh bendahara Meng yang membuat Yang Bai pun langsung tersungkur ke tanah. Melihat tidak ada kemungkinan untuk dapat memenangkan pertarungan ini, terlebih lagi ia melihat ada bendahara Meng di depan matanya, membuat Yang Bai pun memutuskan untuk mengumpulkan seluruh ki miliknya. Dan di sini bendahara Meng pun tahu kalau Yang Bai saat ini akan meledakkan tubuhnya sendiri dan itu akan sangat-sangat berbahaya. Lantas bendahara Meng pun langsung mendorong Xia untuk masuk ke dalam lorong waktu itu bersama Suyan yang tanpa sengaja terdorong masuk ke dalam sana juga. Dan di masa-masa kritis, Yang Kai pun juga masih sempat-sempatnya meminta para tetua agung untuk segera masuk ke dalam lorong waktu itu. Tapi ketika Yang Kai yang masuk ke dalam lorong waktu itu, tiba-tiba terjadi suatu ledakan besar yang membuat Yang Kai pun hanya sebagian tubuhnya masuk ke dalam lorong itu dan duar. Dan Yang Kai pun merasa kalau dirinya sudah tewas karena yang ia lihat hanyalah cahaya putih. Dan tentu saja Yang Kai belum mampus. Kalau Yang Kai mampus nggak mungkin kan. Ini baru chapter 520 berapa lah gitulah. Dan sekarang aja chapternya udah 2000-an. Dan kita akan bahas lanjutannya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Besok lah.